Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narumi Sari Satonoga dengan NPM B1A020161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perbandingan hukum pidana, yaitu kegunaan dan manfaat perbandingan hukum. Baiklah, pada pertemuan ketujuh kali ini saya membawakan materi kegunaan dan manfaat perbandingan hukum. Tujuan dan manfaat perbandingan hukum menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Dilihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum dapat dilihat persamaannya dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu, dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama. Atas dasar ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikan di atas, Romli Atmasamita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu di sini ada 1. Tujuan praktis, 2. Tujuan sosiologis, 3. Tujuan politis, 4. Tujuan pedagogis. Romli Atmasmita dengan mengutip pendapat beberapa pakar asing atau March, Merriman, Kozelich, Ietema, Schlesinger, A. Orochu mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum. Yang pertama itu ada praktis. Tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua itu ada tujuan sosiologis, yaitu tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum. Ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia, dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat. Ketiga itu ada tujuan politis. Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum ini dimaksud mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan status quo. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara-negara yang sedang berkembang. Yang keempat itu ada tujuan pedagogis, yaitu bersifat perbandingan hukum ya memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara interdisiplin untuk kemudian memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang. Di sini ada perbandingan hukum memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu unifikasi hukum, harmonisasi hukum, mencegah kaufinisme hukum sosial, memahami hukum asing, pembaharuan hukum sosial, pengetahuan hukum semakin dalam dan luas, memahami fungsi aturan hukum, merealisasikan fungsi hukum. Perbandingan hukum adalah upaya untuk mempelajari hukum dengan membandingkan persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku. Yang pertama itu ada unifikasi hukum, yaitu maksudnya mewujudkan kesatuan hukum seperti yang dilakukan dalam Konvensi Hak Cipta 1986 dan General Postal Convention 1994. Lalu kedua itu ada harmonisasi hukum, yaitu hukum dapat berdiri sendiri, tetapi berjalan beriringan. Yang ketiga itu, maksudnya itu mencegah kaufinisme hukum nasional, yaitu mencegah melebih-lebihkan hukum nasional dan mengesampingkan hukum asing.
Lalu di sini ada memahami hukum asing, yaitu membantu memahami hukum asing seperti pasal 5 ayat 1 sub kedua KUHP. Lalu pembaharuan hukum nasional, yaitu membantu menyusun hukum pidana nasional yang baru dengan mengambil unsur-unsur hukum pidana negara lain yang lebih maju. Lalu di sini ada pengetahuan hukum semakin dalam dan luas, membanding-bandingkan berbagai sistem hukum pidana dari berbagai negara akan menambah pengetahuan tentang hukum dan peranatanya. Kemudian, memahami fungsi aturan hukum, membantu memahami fungsi aturan hukum dalam kehidupan manusia yang sehari-hari. Lalu yang terakhir, merealisasikan fungsi hukum, yaitu membantu merealisasikan fungsi hukum sebagai institusi yang merespon kebutuhan masyarakat. Lalu, perbandingan hukum adalah upaya untuk mempelajari hukum dengan membandingkan persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku yang dapat kita ketahui. Di sini ada para ahli, yaitu salah satunya Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa membanding-bandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis. Untuk kebutuhan ilmiah, dengan membanding-bandingkan berbagai-bagai sistem hukum, maka akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem-sistem hukum yang dibandingkan itu akan semakin meluas. Di sini adapun kebutuhan praktis perbandingan hukum yang dimaksudkan Sunaryati tersebut, yaitu yang pertama itu membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Yang ketiga itu ada perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Lalu di sini juga ada menurut Surjono Sukanto membagi cabang-cabang perbandingan hukum menjadi 3, yaitu deskriptif, comparative law, deskriptif comparative law juga, lalu comparative history of law, yaitu comparative history of law. Yang terakhir comparative legislation atau comparative jurisprudence. Lalu saya akan menjelaskan. Yang pertama itu deskriptif comparative law, merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat atau bagian masyarakat, dengan menekankan pada analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum. Yang kedua tadi ada comparative history of law, yaitu berkaitan erat dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum. Dengan mengutip yaitu Edward Lambert, dikatakan Surjono Sukanto bahwa ruang lingkup comparative history of law adalah to bring out through the establishment of universal history of law the ribs or natural law of the succession of social phenomena which direct the evolution of legal institution. Lalu yang ketiga, ada comparative legislation atau comparative jurisprudence. Dengan mengutip Edward Lambert, Sujono mengemukakan jurisprudence bertitik tolak pada the effort to define the common term of which present national directness of law are destined to grave or law, a social science, and the opening of an international legal consciousness. Lalu yang terakhir itu ada fungsi perbandingan hukum, yaitu perihal fungsi daripada perbandingan hukum. Suroso menyampaikan apabila ditinjau dari berbagai segi, maka perbandingan hukum mempunyai bermacam-macam fungsi, yaitu fungsi
teoritis dan fungsi praktis. Dari segi yang lain, maka fungsi perbandingan hukum dapat dibedakan antara fungsi dalam pengetahuan ilmu hukum dan fungsi dalam praktek pembinaan hukum. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fungsi teoritis daripada perbandingan hukum tersebut, yaitu ilmu hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini yaitu mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Peranan perbandingan hukum dapat kita ketahui dianggap sangat penting karena melewatkan perbandingan hukum dapat diketahui bahwa hukum yang memiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam kaidah-kaidah, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya. Lalu, lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Lalu bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukumnya. Contohnya bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Lalu yang kedua itu fungsi praktis daripada perbandingan hukum tersebut, yaitu hukum juga sangat bermanfaat dalam praktik hukum, khususnya bagi apply research dan pembentukan hukum baru. Contohnya yaitu ada masalah perceraian antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraannya. Untuk dapat memberikan putusan yang tepat, hakim dapat penasihat hukumnya paling sedikit harus menguasai sistem hukum yang terwakili oleh kedua pihak yang berperkara. Untuk perihal seperti ini, peran perbandingan hukum dapat bermanfaat untuk membantu para penegak hukum tersebut, yaitu dengan menunjukkan alternatif-alternatif yang dapat dipilih sebagai kaidah yang tepat. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dalam praktik para penegak hukum atau polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, dan juga notaris. Yang terakhir itu ada fungsi perbandingan hukum dan pembinaan hukum, yaitu di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat membantu penciptaan hukum bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Dengan demikian, Indonesia akan melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat merencanakan hukum untuk masa yang akan datang atau legal planner. Pameo mengatakan bahwa sarjana hukum tidak dapat diajak berevolusi, yang selalu ketinggalan dengan konflik-konflik sosial yang timbul di dalam masyarakat, akan dihapus dengan sendirinya, bahkan akan berbalik menjadi sarjana hukum sebagai pelopor pembentukan masyarakat yang tata tentram kerja raharja, menurut Suroso 2004, halaman 334. Mungkin segitu saja materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini. Jikalau ada kata dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.